Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Kopi Coding pada tutorial pembuatan sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone menggunakan metode weighted product. Di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk membuat halaman bobot ini ya untuk memasukkan data dari bobot dari masing-masing kriteria. Kemudian juga sebelumnya juga sudah membuat halaman untuk data master smartphone-nya. Oke. Nah, hari ini kita akan coba untuk membuat data kriteria. Nah, ini ya, data group dari kriteria. Nah, data kriteria itu sendiri sebenarnya ini ya maksudnya kita mengatur nilai dari masing-masing kriteria tadi dengan nilai bobot tertentu. Sebenarnya ini apakah harus seperti ini? Beberapa ada yang dimodel seperti ini ya. Jadi setiap kriteria dibuat ada bobot nilainya berdasarkan range tertentu. Ada juga yang mungkin langsung berdasarkan datanya aja. Ada yang seperti itu. Jadi tidak perlu pakai kriteria seperti ini, langsung aja dari data aslinya, tinggal nanti masuk ke hitungan. Ada yang modelnya seperti itu. Nah, tapi di saya ini saya buat range kriteria ya, biar ada halaman untuk kriteria. Tapi dalam praktek kasusnya silahkan ya. Sama juga dengan bobot ini ya, sebenarnya apakah harus harga, performa, penyimpanan baterai, sekali lagi silahkan ya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Begitu juga nanti untuk judul lainnya. Nah, di sini pun intinya saya buat bobot, jadi nilai di sini kan untuk harga ya. Jadi jika harganya di bawah atau sama dengan 1.500.000 itu dapat saya atur nilainya 5 ya. Ini pun juga apakah harus 135 seperti ini? Tidak, bisa juga diatur dengan model 5 bobot atau nanti di model 10, 20, 30 sampai 100 mungkin silahkan ya. Intinya dibuat range tertentu. Nah, ini saya buat 3 range seperti ini biar simple aja. Mau dibuat seperti ini pun juga tidak ada masalah sebenarnya. Ini kan kemarin untuk bobot dari kriterianya. Nah, kalau ini kan untuk nilai isinya ini. Jadi ini kan ini nilainya kan harga contohnya kan ada 1.800.000, 12 juta. Nah, ini kita atur bobotnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini aturannya saya buat seperti ini. Ini bisa menyesuaikan ya. Jadi harganya saya buat. Jadi kalau harganya di bawah sama dengan 1.500.000 nilainya 5, kalau 2 juta nilainya 3, kalau di atas 2 juta saya nilai 1. Karena kan kalau harga kan harga itu lebih murah, lebih bagus ya. Ini kan karena kemarin kan dia jenisnya cost. Oke. Kalau performa jelas ya, kalau RAM-nya di atas 8 saya nilai 5, kalau RAM-nya di atas sama dengan 4 saya nilai 3. Dan seterusnya, kalau ROM-nya di atas, penyimpanannya di atas 128 saya nilai 5, kalau baterainya di atas 6000 saya nilai 5, dan lain-lain. Intinya seperti ini. Nah, terus datanya contoh seperti ini tadi saya masukkan. Nah, ini tinggal ditentukan aja berdasarkan ini data aslinya. Oh, ini kan 1.800.000 berarti kan masuknya ini ya. Nah, di bawah 2 juta kan. Nah, di bawah 2 juta nilainya 3. Kenapa ini kok 3? Dan seterusnya. Ini nanti tinggal kita buat halamannya ini, nanti halaman untuk pengaturan kriteria. Tapi silahkan ya, bisa dibuat seperti ini, dibuat hitungan ini dengan model seperti ini, atau dibuat juga langsung dengan data ini juga bisa. Ada beberapa yang model hitungannya seperti itu. Ini saya klarifikasi dulu, karena nanti mungkin setiap orang teknis hitungannya berbeda-beda. Datanya ada yang langsung ngambil dari sini, ada yang di model dibuat bobot juga seperti ini. Nah, nanti silahkan ya teman-teman, di YouTube banyak sekali model-model hitungan yang seperti itu. Nah, saya mengacunya yang di sini. Ini saya jelaskan dulu. Oke, saya akan buat yang seperti ini. Nah, kita akan buat untuk kriteria, karena kemarin saya sudah buat untuk kriterianya. Nah, silakan dibuka dulu untuk halaman indeksnya. Jangan lupa diaktifkan dulu sampipinya. Oke, teman-teman cek dulu halaman kriteria ini ya. Nah, kita buat dulu di sini untuk parameternya. Untuk page berarti saya buat kriteria seperti ini ya. Oke. Jangan lupa nanti diatur di setting menunya. Nah, ini saya copy aja dari sini sampai sini nih ya. Saya copy. Karena nanti isinya juga ada tampil, tambah, update, dan hapus ya. Saya taruh di bawahnya bobot aja di sini.
bisa copy dari sini tadi, nih yang saya copy. Ini kriteria. Oke. Ya, nanti tambah nanti kita atur. Oke. Ini nanti berarti tampil, saya beri nama dulu ya, walaupun belum saya buat filenya, belum saya buat nih ya, teman-teman bisa lihat belum saya buat. Ini saya ubah dulu aja biar nanti tidak lupa. Oke ya, kalau update kriteria. Oke. Ini hapus kriteria. Oke ya, seperti ini kurang lebih. Oke, nah terus kita buat, sebelum kita buat kita buat filenya, kita buat dulu tabelnya karena kemarin belum. Nah ini ya, kemarin baru buat smartphone sama bobot. Oke, kita buat tabel baru. Di sini mungkin saya beri ID kriteria. Oke, ID kriteria. Oke, ini berarti saya buat nomor otomatis saja ya, integer. Primary key saya buat auto increment ya, intinya primary key auto increment. Silahkan menyesuaikan kalau menggunakan tools lain, contoh kalau menggunakan PHP admin ya. Nah seperti ini. Nah kemudian saya harus ngambil dari data smartphone-nya kemarin. Nah ini ya, berarti ID smartphone ya di sini. ID smartphone dia sebagai foreign key, berarti di sini ya, smartphone. Oke, berarti saya samain aja. Oh ini cuma integer nomor otomatis yang kemarin ya. Oke, terus nah tinggal kita masukkan nilai dari ini. Nah ini ya, nilai harga, performa, penyimpanan baterai. Oke, kemarin itu saya ngasih namanya nilai mungkin harga ya, untuk kriteria harga. Terus nanti untuk nilai kriteria performa, kemudian nilai untuk kriteria penyimpanan atau storage ya, saya buat penyimpanan aja, sama nilai untuk baterai. Oke. Karena isinya 456 itu berarti isinya kan ini ya 1 sampai 5 aja, berarti saya buat ya, kalau integer terlalu besar ya mungkin ini. Nah ini integer aja. Nah ini sama aja sebenarnya, kalau mau integer juga boleh, cuma terlalu panjang ya karena 11 digit. Kalau ini integer kan cuma 4 paling kecil ya ini ya. Oke, ini ya, jadi ID kriteria smartphone ini ngambil dari masternya dari tabel smartphone. Dia di sini primary key, ke sini dia sebagai foreign. Terus kemudian ini untuk nilai kriterianya berdasarkan tabel yang ini. Oke. Ini ya, contoh. Ini saya simpan aja. Ini hilangnya nanti otomatis karena ini integer semua. Saya beri nama kriteria. Oke ya, ini otomatis. Save. Oke ya, cukup ya. Ini ya tabel kriteria. Oke. Kita tinggal membuat untuk di sini filenya. Untuk yang pertama kita akan membuat halaman untuk tampil ya, tampil kriteria dulu. Oke. .php. Oke. Saya save dulu nih ya, halaman tampil kriteria. Kita cek dulu. Bisa refresh. Oke. Nah ini ya, masuk ya. Saya klik, dia sudah bisa tampil. Oke, sangat simpel. Kemudian untuk tampilannya seperti apa, kita ikut aja tampilan halaman smartphone ya. Ada yang sudah jadi ya. Nah ini kita tinggal copy aja, jadi tidak perlu mengedit satu persatu. Nah ini apa namanya, membuat dari awal. Nah ini tinggal kita copy aja. Saya copy dari tampil smartphone nih ya. Saya copy apa adanya. Saya blok. Saya copy. Nih, saya close dulu. Nih halaman tampil kriteria. Ini saya hapus dulu. Saya paste. Tuh, ya, saya copy apa adanya. Nah, tinggal kita edit. Nah, judulnya aja kan, halaman data kriteria. Kriterianya ini berarti ini tombol tambah ke page-nya, berarti ini kriteria. Ingat, mengcopy boleh tapi hati-hati, harus dicek. Kriteria actionnya tambah ya. Ini untuk tombol tambah. Oke. Isinya apa tadi? Ada nomor, ada brand ya atau merek. Oke, ada nilai untuk harga ya, harganya. Untuk nilai
performa ya. Kemudian ini bisa nilai penyimpanan atau storage. Terakhir nilai untuk apa sih? Baterai rasanya. Jadi baterai ya. Oke ya, ini aja brand, nilai harga. Oke. Nah, jelas di sini nanti ini ya sudah ya. Nah, tampilannya ini saya ngikut yang ini kurang lebih nomor nih ya. Nah, ini kan brand, harga sampai ini. Oke. Ini tampilannya. Kemudian, nah kita akan ke prosesnya. Nah, di sini selectnya jelas. Saya tidak bisa langsung select ke kriteria karena kalau kriteria nanti di sini saya tidak bisa manggil brandnya karena kalau brand kan adanya di smartphone ya. Nah, adanya kan di sini. Padahal di sini cuma ada ID kan, ID smartphone. Nah, berarti di sini saya harus menggunakan tidak bisa langsung select ke tabelnya. Saya harus menggunakan fungsi SQL inner join ya, harus saya gabung. Jadi saya harus menggabung dua buah tabel kriteria dan juga tabel smartphone karena saya membutuhkan brandnya ini atau mungkin data lainnya kalau dibutuhkan, tapi kebutuhannya saya hanya brand aja ya untuk data ini. Oke, berarti di sini ini saya enter dulu. Oke, berarti select from nya ini saya hapus dulu. Apa yang saya butuhkan? Yang pertama select dari tabel kriteria dulu ya berarti ya ini. Oke, dari tabel kriteria ada ID kriteria. Oke, saya butuh itu. Kemudian yang kedua saya butuh ini ID smartphone. Oke, bisa saya masukkan ke kriteria ID smartphone ini ya, tabel kriteria di smartphone. Nah, kemudian saya butuh brand ini di tabel smartphone. Oke, koma berarti saya butuh dari tabel smartphone, saya butuh brand. Oke ya, saya ke bawah. Terus di tabel kriteria saya butuh N harga tadi. Oke, kriteria saya butuhnya N performa. Oke, dari tabel kriteria N penyimpanan. Kemudian terakhir dari tabel kriteria saya perlu N baterai. Oke ya, jadi yang mau saya butuhkan ini aja. Nanti kalau mau ada tambahan silahkan ya. Jadi semuanya dari tabel kriteria kalau teman-teman cek di sini, cuma kecuali brand ya karena brand adanya di smartphone. Oke. Ya, cek lagi. Nah. From kriteria inner join smartphone berarti kan dari tabel kriteria yang dihubungkan dengan tabel smartphone ya kan, on dari tabel kriteria di situ apa yang sama yaitu ID smartphone. Jelas ya, di tabel kriteria dia sebagai foreign key sama dengan dari tabel smartphone ada ID smartphone-nya. Nah, ini primarinya. Ini pengurutannya order by brand boleh ya, order by tabel dari smartphone. Biasanya bisa langsung brand ini saya sebutin apa ya nih, scanning boleh seperti ini. Silakan untuk pengurutannya silakan. Nah ini ya, ini inner join-nya, selectnya. Nah diproses standar aja. Nah ini berarti brand ini ada N, cek dulu N harga ya. Oke, N harga ini ya, kemudian ada N performa,
kemudian ada N penyimpanan, oke. Penyimpanan, terakhir ada N baterai. Oke, ini ya cukup, hanya ini aja, sama kayak ini. Kemudian berikutnya ada tombol untuk edit dan juga untuk hapus. Oke, perlu ya. Nah, oke, di sini berarti saya sekalian aja page-nya berarti sorry. Ini ya. Page-nya berarti kriteria, actionnya update, ID-nya berdasarkan ID kriteria. Nanti kalau mau edit berarti. Oke. Ini tombol hapus. Oke. Ini ya. Ini aja, page-nya berarti kriteria, actionnya hapus, ID-nya pakai ID kriteria aja. Sama ya dengan edit atau update nih ya. Oke, ini ya cukup ya dari atas. Nih, tadi saya copy dari tabel tampil smartphone. Ini yang mau saya tampilkan, ini sesuai tabel di Excel tadi. Ini saya menggunakan SQL inner join. Terus yang mau saya tampilkan ini edit dan juga hapus. Oke, save, refresh. Oke, ini ya, ini tinggal panjang pendeknya aja ya. Oke, ini terlalu panjang ya. Ya, nanti silahkan menyesuaikan aja. Bagusnya gimana, seberapa nih ya. Nah, bagusnya seberapa, ada masalah. Ini hanya masalah lebar kolom aja. Silakan nanti menyesuaikan sendiri maunya seperti apa panjangnya. Oke, berikutnya kita ke simpan ya atau tambah ya. Kita ke tombol tambah ini ya. Kita tambahkan dulu, tadi kita cek lagi. Sorry, ini ya tombol tambahnya ini ya. Kriteria actionnya tambah sudah oke. Kita cek di sini. Page-nya kriteria, actionnya tambah, berarti nanti membuka halaman tambah kriteria. Oke, kita buat dulu ya, belum kita buat di sini. Tambah underscore kriteria .php. Oke, ini ya halaman tambah. Silakan di copy aja dari halaman tambah smartphone ya, seperti biasa. Kalau sudah jadi satu, tinggal di copy aja. Nah, ini ya sudah ada, copy dulu aja. Mau di copy satu-satu boleh, atau langsung sampai proses juga boleh. Ini ya, ini saya copy semua aja dari halaman tambah smartphone. Tuh saya copy, saya blok semua, saya copy. Ini ya tambah filter ya. Oke, kita ke tampilannya dulu dari ini ya, dari yang kelas row-nya ini. Sama ini berarti tambah data kriteria. Oke, nah isinya tadi ada yang cuma ada 1, 2, 3 ini ya. Berarti nanti kita milihnya kan brandnya apa, harganya berapa, performanya apa. Berarti itu 2, 3, 4, 5 ini aja ya berarti ya. Oke, itu 2, 3, 4, 5. Saya cuma butuh 5 aja. Saya push aja sampai sini. Itu 2, 3, sorry 5 ya, ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti 2 ini saya hapus ya. Baterai sama harga saya hapus aja. Ini ya, saya hapus. Oke, yang pertama brand, kebetulan sama ya brand. Cuma di sini brandnya kan diketik. Nah, harusnya tidak diketik. Kita harus modelnya milih kayak kemarin di Bobot itu ya. Kita modelnya nanti pakai select yang tinggal milih seperti ini ya. Jadi gambarannya. Nah, kan kita harusnya ngambil dari sini kan, ngambil dari smartphone-nya. Nah, ini kan data smartphone-nya, nanti kita masukkan satu persatu nilai kriterianya berapa. Sama kayak gini. Nah, modelnya milih kayak gini. Harusnya kan. Nah, harusnya seperti itu nanti. Nah, berarti kita modelnya ini bukan input text tapi select ya. Kita copy aja dari Bobot nih ya, dari Bobot. Nah, ini copy salah satu aja, tidak semua. Ini ya modelnya select ini. Oke ya. Cuma ini nanti kan ngambil, kalau select ini kan select standar ya. Oke. Coba dibuka primbonnya sebentar, buka primbonnya dulu, bagian chosen nih ya, primbon, bagian chosen, nanti linknya sama seperti biasa ada di deskripsi ya, nih chosen select. Nah, karena kita mau itu kan standar ya kemarin. Nah, karena kita mau mengambil dari tabel lain yaitu tabel smartphone, nah kita pakainya model seperti ini. Nah, ini copy aja udah ada nih.
Boleh nih ya, copy aja nih deh. Jadi nggak jadi ngopi dari bobot saya tadi. Karena yang kemarin ternyata ini kan standar ya. Oke, padahal yang kita mau itu yang seperti ini, ngambil dari tabel lain. Ini ya, buka primbonnya, chosen select yang ini. Copy aja. Tuh, ini sampai ini. Nah, kita tinggal ini ya, kita ubah yang ininya. Ini yang brand ya. Ini paste. Oke. Ini ya, sampai ini. Oke. Oke. Tadi yang saya copy ini ya. Tadi yang saya copy ini. Ya, silakan dirapikan sendiri ya. Tadi yang saya copy ini dari sini. Ya, di bawahnya label, select sampai select. Sorry. Ini ya, select sampai select. Oke. Kelasnya form control chosen sudah oke ya, sudah sama seperti di indeksnya. Cek dulu chosen ya. Oke. Placeholder-nya berarti pilih brand ya, pilih brand. Name-nya saya beri nama brand aja. Oke. Option pertama kosong. Oke, nah di sini dia harus menggunakan fungsi select. Oke. Select from nama tabelnya apa? Ini kok ada titik koma sih? Oh iya, yang pakai sorry, sorry. Select from smartphone berarti ya. Karena saya mau ngambil data dari tabel smartphone yang ini kan. Saya mau ngambil data-data ini kan. Brandnya aja. Mau di order boleh deh, tambahin order biar urut aja. Order by brand aja. Scanning ya. Boleh, enggak juga enggak apa-apa. Proses kita ambil. Nah, optionnya pakai echo ini di value-nya ya. Berarti yang saya ambil cuma brand aja ya. Sorry, karena kalau yang ditampilin, sorry. Sorry. Yang ditampilin nanti memang brand, sorry yang ini ya, yang bukan value. Ini memang brand ya yang ditampilkan nanti. Cuma yang disimpan itu di kriteria teman-teman bisa lihat bukan brand tapi ID smartphone. Maka di sini nanti ketika di dalam value-nya ini teman-teman harus manggilnya di sini ID smartphone. Ingat, di sini di value-nya ini nanti adalah yang disimpan. Kalau yang di luar nanti di tampilan waktu dipilih itu nanti adalah mereknya yang tampil, mereknya yang muncul. Oke ya. Oke. Kita cek dulu ya. Nih. Seperti ini. Hanya seperti ini aja. Ini sampai ini untuk brandnya. Ya. Nah, kita cek dulu. Saya refresh, tambah. Nah ini ya, lihat. Nah, tuh ascending yang urut ya. Jadi yang tampil di sini adalah brandnya. Cuma nanti yang disimpan, biar yang disimpan itu ID-nya, maka di dalam value-nya ID smartphone. Cuma tadi yang tampil brandnya. Oke ya, intinya seperti itu. Oke bisa. Nah kita tinggal setting lainnya. Ini sudah oke ya untuk brandnya. Berarti di sini untuk nilai harga ya, n harganya untuk nilai kriteria harga. Saya beri nama ini n harga. Ini pilih ya. Oh sorry, ini juga milih ya. Ini kan pilihannya 135. Nah, berarti ini modelnya pun juga harus chosen berarti. Nah, kalau ini yang model kayak tadi, disimpan bobot tadi. Nah, modelnya kayak gini. Copy aja deh. Ini sama kayak kemarin. Tapi yang ini sorry. Yang ini kan ngambil yang biasa aja. Nah, ini yang di bawah. Ini boleh copy dari sini, copy dari primbon juga boleh. Ini ya yang standar sama aja. Ya, ini saya copy dari simpan bobot, dari primbon juga sama aja. Nah, ini ya. Nilai harga, ini saya paste bawah ini. Oke. Ini nilai untuk harga, pilih nilainya, nilai harganya berapa? Kriteria harga ya maksudnya. Ini harganya. Tadi cuma ada 1, 3, sama 5 ya. Oke, nah gini. Tuh, nanti tinggal di copy aja di bawahnya. Oke, berikutnya untuk nilai performa, ini copy aja juga dari sini. Tuh, copy aja.
Nah, ini ya. Pilih nilai performa. Ya, ini N performa. Oke ya. Ini tadi nilai harga, nilai performa sama ya 135. Kalau mau diberi keterangan boleh di sini seumpama mau diberi keterangannya. Terus nilai untuk penyimpanan ini ya. Saya copy aja. Tadi udah saya copy ya. Oke. Pilih nilai penyimpanan. Oke ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terakhir itu nilai untuk baterai. Nilai untuk kriteria baterai maksudnya. Oke. Ya. Nilai untuk baterai ini berarti N baterai. Oke. Ya. Tadi untuk brand ini harga ini performa penyimpanan baterai. Oke ya. Terus kemudian di bawah ada tombol simpan dan tombol batal. Ini simpannya oke, batalnya berarti kembali ke kriteria ya. Jangan sampai lupa diubah. Oke. Sudah cukup itu aja. Ini ya. Oke, cek dulu tampilannya. Ini ya tadi refresh. Nah, oke. Jadi brandnya apa? Contoh kalau ikut data ini kan Samsung 3311 kan gitu kan. Ya udah dipilih aja Samsung apa tadi kan. Ini kan nilainya berapa? Berapa tadi contoh? 3311. Oke, 3311. Contoh seperti ini. Kalau tadi udah saya jelaskan kalau memang di model seperti ini, ya kan ada juga yang di model langsung dari sini silakan. Karena ada kemarin udah terlanjur saya buat kriteria ya, jadi saya buat halamannya. Seperti ini ya. Tinggal sekarang prosesnya. Prosesnya belum ya. Ini tadi baru tampilannya ini. Ya, baru tampilannya. Sekarang kita ke prosesnya. Nah, di sini simpan di atasnya. Cuma ada 5 ya, tuh 2, 3, 4, 5. Saya buang 2. Tadi ada brand. Ntar saya cek dulu, saya takut lupa. Tadi namanya ada brand ya, brand, N harga, N performa, N penyimpanan, N baterai. Oke. Saya sesuaikan aja di sini brand, ada N harga, ada N performa, ada N penyimpanan, sama N baterai. Oke, ini ngikut ya. N harga, ini sesuai dengan NIM ya kalau yang ini ya. N performa, N penyimpanan, sama N baterai. Oke. Ini aja ya, cukup ya. Terus perlu validasi, perlu ya. Nanti takutnya sudah dimasukkan ya. Takutnya sudah dimasukkan. Oke. Select from kriteria where sorry, di sini memang yang disimpan brand, cuma ingat yang di datanya itu ID-nya ya. Ingat di sini memang name-nya brand kan. Tadi untuk tampilnya brand, cuma ingat di sini value-nya itu ID. Nah, sama ya berarti di sini nanti saya berdasarkan ID-nya ya. ID smartphone-nya saya cek di tabel kriteria ID smartphone-nya ini. Ini ya, tabel kriteria saya cek ID smartphone-nya sudah dimasukkan atau belum. Kalau sudah kan berarti nggak boleh dimasukin lagi. Itu aja sih. Ini kalau mau dibuat validasi, kalau nggak juga silahkan ya. Berdasarkan data brand ini. Oke ya. Jadi brand ini maksudnya ID smartphone ya, ingat. Atau ini saya buat gini aja biar ID smartphone. Nah, ini sebenarnya ID smartphone, cuma postnya ini kan ngambil dari formnya kan dari ini ya. Name-nya kan ini brand soalnya dari selectnya tadi kan brand, tapi dia ID smartphone. Oke. ID smartphone ini berarti ID smartphone aja. Oke, gini ya. Oke.
Cek nanti kalau sudah data brand smartphone sudah data kriteria sudah dimasukkan itu ya maksudnya ya. Oke, tapi kalau belum berarti simpan. Oke, simpan insert into kriteria. Value-nya apa aja? Oke, value-nya ya ini nol ya. Oke, berarti nol ini berarti ID smartphone dari ini ya. Kemudian ada N harga, ada N performa, ada N penyimpanan, sama N baterai. Oke, dua ini enggak ya. Oke, ini aja. Ini ya. Oke. Kalau berhasil nanti kembalikan ke halaman kriteria. Oke. Oke ya, seperti ini. Save. Sudah ini aja. Simple aja. Untuk prosesnya. Oke ya. Kita coba press tadi smart Samsung contoh 3 1 1 gitu ya berdasarkan data simpan. Oke. Ini ya seperti ini. Nah, jadi data dari tabel ini tinggal dimasukkan. Ingat ini menilainya dari mana? Dasarnya ini, cuma yang menilai ya jelas pakarnya di situ, entah yang punya toko atau siapa teknisi atau apa silahkan. Ya ini pakarnya kan terserah. Ini ya yang menilai. Ini ya. Atau manajernya siapa di situ berdasarkan ini. Ini pun juga bisa diganti kan, tergantung tokonya mau men-setting seperti apa, ya kan? Tapi kita menyediakan data untuk memasukkan nilai kriterianya ini. Ya, seperti ini. Mungkin saya tambahkan lagi. Kalau saya masukin lagi Samsung, saya cek dulu untuk validasinya. Takutnya bisa disimpan ulang. Ya, Samsung udah ya tadi ya. Nah, terus sudah dimasukkan. Oke. Nah, tadi yang kedua dia tambahin iPhone 1331. Oke, iPhone 1331. 1331 contoh ya. Oke ya, ini. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan satu persatu untuk nilai kriterianya. Oke, sudah cukup ya di sini. Sekarang kita membuat halaman untuk edit ya, editnya. Ini ya, edit sama hapusnya sekalian aja. Nah, ini ya, ini gampang. Cek dulu ya. Actionnya update, ID-nya ID kriteria. Oke, sudah. Cek di halaman indeks untuk setting menunya, update kriteria. Oke, kita buat di sini update underscore kriteria dot php. Oke, isinya berarti hampir sama ya, hampir sama kayak tambah secara tampilan ya, secara tampilan hampir sama kayak tambah kriteria. Saya copy dulu satu persatu, saya takut nanti keliru kalau tinggal saya copy dari update smartphone ya, karena beda. Nah, ini saya copy dulu dari halaman tambah yang tadi. Ini ya, dari row ini, kelas row-nya. Ini saya blok dulu sampai sini. Nanti kita sesuaikan, karena tidak mungkin semuanya kita edit ya. Paling kan kalau saya nanti paling datanya aja. Nih saya copy dulu. Ini ya, saya copy, lihat. Tuh, sampai bawah, copy. Nanti prosesnya di atas ya. Ini saya enter. Kayak gini, ini update. Oke, update data kriteria. Oke, kita cek dulu, saya refresh. Nah, kayak update, tapi ininya nanti menyesuaikan. Nah, untuk update ini nanti mungkin yang saya update hanya nilai-nilainya aja, brandnya nanti tidak ya. Nah, kalau ini kan brandnya masih bisa dipilih. Nah, nanti untuk brandnya otomatis muncul nama brandnya apa, cuma nanti saya disable biar tidak bisa diedit. Yang bisa diedit paling nilai-nilainya aja. Oke. Nah, dalam hal ini berarti nih ya tampilannya dulu, nih update ya. Oke, update. Nah, ini berarti brandnya ini saya hapus ya. Saya nggak pakai select berarti ini. Untuk brand saya nggak pakai select, saya nanti pakai ini aja ya, pakai model input kayak gini. Nah, saya copy dari tambah smartphone ini.
modelnya input. Nih saya copy aja. Taruh sini. Oke. Brand. Oke. Nanti ininya nggak perlu ya karena hanya data aja. Oke. Sementara gini dulu boleh. Kalau lain-lainnya oke ya seperti ini. Saya cek dulu. Nah, gini ya. Nah, tampilannya seperti ini sudah cukup. Nah, nanti berikutnya kita tinggal menampilkan ya untuk prosesnya. Oke, menampilkan dan juga mengupdate. Nah, ini saya copy dari halaman update smartphone. Kalau ini halaman update smartphone ini ya. Untuk prosesnya. Nah, ini ya. Dari mengambil ID sampai ini menampilkan data ke form, ini tinggal di copy aja. Ini halaman update smartphone. Copy aja, ini prosesnya. Tuh, saya tinggal copy aja. Ya, saya copy, saya letakkan di atas. Nah, ini ya. Ini sampai ini. Nah, ID-nya dulu kita cek ID, nanti get ID ya. Oke, cek dulu. Tadi bener ID ya. Ini nama variabelnya di parameternya ID bener. Oke, karena dulu pernah keliru ya, pernah ada kasus keliru jadi bingung. Jangan sampai keliru. Nih. Terus kita ke menampilkan dulu untuk proses update-nya nanti. Menampilkan data ke form dulu, berarti select from kriteria, berarti kan. Kriteria. Kalau dari kriteria berarti nanti nggak akan ada brandnya. Nah, oh berarti gini aja, kita copy dari halaman tampil kriteria. Ini harus pakai inner join juga, nggak apa-apa. Ini ya dari halaman tampil ini. Nah, ini tinggal kita copy aja. Tenang aja. Buka aja halaman tampil. Nah, ini ya SQL-nya kan ini. Nah, ini sampai ini bisa di copy. Ya, atau di copy ini sampai ini aja. Nah, ini sampai ini aja. Copy, teman-teman copy SQL-nya. Jadi tidak ngulang sepanjang ini dua kali ya. Ini sampai ini. Tuh, di copy ini halaman tampil kriteria tadi ke halaman update. Nah, ini. Tapi nanti pakai where ya. Pakai where. Nah, ini ya. Ini saya tag. Oke. Oke, nah cuma di sini pakai where. Ya sama kayak tadi, sama kayak update ini. Dia harus pakai where ini, where apa gitu kan. Where ID-nya tentu saja nanti. Maka di sini saya buat di sini aja ya where-nya. Where ID kriteria sama dengan dari variabel ID. Ini mau di order boleh. Nggak usah di order berarti nggak pakai order. Sorry. Ini nggak menampilkan soalnya. Oke. Sorry. Nah, ini ya. Kayak ini. Jadi ID ini dari mana? ID kriteria kan ini. Ya, untuk di halaman update untuk pada bagian menampilkannya tadi ya, silakan di copy dari halaman tampil yang ini. Terus kemudian tinggal disesuaikan aja, harus menggunakan where ya. Jadi saya mau menampilkan ini, cuma where-nya ini. Karena saya harus ada brandnya ini. Oke ya, ini silakan ini. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Nah, ini juga copy aja dari halaman update smartphone. Nah, ini ya, kalau nggak mau ngetek value-nya ini. Ini ya, value ini sampai ini. Nah, ini copy aja. Nanti kita copy satu persatu. Ini ya, value-nya. Ini saya taruh di belakang sendiri aja, sini. Nah, ini brand ya. Nanti echo brand. Kebetulan sama, ini hanya read only. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ini nanti hanya read only aja. Seperti ini ya. Oke. Terus sama untuk nilai harga masukkan di sini. Ya, kayak value-nya tadi masukkan di sini. Tadi udah saya copy paste. Nah, ini berarti sorry. Ini value ininya aja. Sorry saya ulang. Isinya aja deh. Nah, nanti
Ini ya, isinya ini aja. PHP-nya aja, sampai PHP buka sampai PHP tutup. Copy di value-nya sini, 1, ini kan. Ini berarti N harga ya, N underscore harga. Bentar ya, cek dulu. Bentar ya, oke. Terus paste juga di sini, di antara optionnya ini N underscore harga. Oke. Terus untuk performa paste, ini ya, N performa, paste juga di sini, N performa, oke ya. Terus ini untuk penyimpanan, N penyimpanan, oke. Sama di sini juga, N penyimpanan, oke ya. Terus di sini ini N baterai, terus di sini juga N baterai, oke ya. Ini untuk menampilkannya. Oh, ini lupa dirubah ya tadi di bawah untuk tombolnya ini bukan simpan tapi update ya, update. Ini kecil, kalau yang untuk captionnya saya buat besar ya, value-nya ini batal kembali ke kriteria. Oke, save. Oke ya, jadi dari atas tadi ini ya, terus ini jangan lupa tadi, sorry, ini ya SQL-nya, terus kemudian tadi saya masukkan satu persatu di sini. Nah ini ya, mulai dari sini, tuh saya hanya menambahkan ini aja. Tuh, ini untuk nilai performa, nilai penyimpanan, sama nilai baterai. Oke. Save. Ini sama bawah. Oke. Refresh. Nah, tuh ya. Data. Samsung contoh saya edit. Nah, ya Samsung Galaxy. Nah, tinggal dirubah aja nilainya kan. Oke ya, ini. Tuh. Ini ya, tinggal dirubah aja nilainya. Oke, nah sekarang tinggal proses terakhir, proses update-nya. Nah, ini ya proses update. Nih, dari ini sampai ini proses update-nya. Ini update sudah ya, sama seperti yang di bawah. Ini update name-nya. Oke, isinya berarti cuma ada 4 ya. Jadi yang diupdate itu cuma ada 4. Nih saya copy aja dari tambah kriteria tadi. Ini ya, variabelnya kan sama nih. Nah, ini ya, cuma N harga, performa, penyimpanan, baterai. Ini saya copy aja. Nah, datanya kan cuma ini yang diedit. Ini kan. Nah, update-nya berarti update kriteria. Set berarti 1 N harga, ngambil dari variabel N harga. Kemudian N performa, ngambil dari N performa. Kemudian ada N penyimpanan, ngambil dari variabel N. Oh, N-nya nggak pakai underscore. Nah, itu salah. Ini ya, sorry. Variabelnya ini. Untung saya cek. Nah, terakhir N baterai, ngambil dari variabel N baterai. Oke. Oke ya. Saya hapus. Ini ya, update kriteria yang di set cuma sesuai ini aja, N harga, cek lagi N performa. Oke, ini nama fieldnya ya, sesuai di tabel. Kalau yang ini sesuai tabel, kalau yang ini sesuai nama variabel di sini. Oke, N baterai. Ini kok warnanya, oh nggak ada keterangan variabel. Nah, N baterai. Oke ya, warnanya oke, penyimpanan N baterai. Oke, where ID kriteria sama dengan ID yang ini. Oke, ini kriteria. Oke, save. Oke, kita cek. Saya refresh dulu. Nah, contoh saya mau rubah nih, contoh aja. Ini saya rubah 5, 5, 5, 5 ya. Saya ubah 5 semua ya, Apple. Update. Oke ya, bisa ya. Oke, berarti sudah sukses untuk update-nya.
Terakhir untuk hapus. Oke, kita akan hapus. Cek dulu di halaman tampil untuk hapusnya nih ya. Page-nya, kriteria, actionnya hapus, ID-nya sudah benar. Oke. Kembali ke indeks, cek lagi, terakhir hapus kriteria. Oke, tinggal kita tambahin aja di sini. Hapus underscore kriteria .php. Oke, copy aja dari halaman hapus smartphone ini ya. Sorry ini. Nih, delete from nih ya, hapus kriteria, delete from tabel kriteria. Delete from tabel kriteria where ID kriteria berarti berdasarkan ID. Oke. Kalau berhasil ini kembali ke kriteria. Oke, sudah. Udah, seperti ini aja. Sangat simpel ya. Save. Kita cek. Ini ya, contoh saya hapus yang smartphone ini aja. Apple, sorry. Yakin kalau cancel nggak ada masalah ya. Kalau oke harusnya terhapus. Oke, sudah teman-teman. Itu ya, itu untuk halaman kriteria. Nanti silakan dimasukkan satu persatu sesuai dengan datanya masing-masing. Ya, kalau saya kan contoh datanya kan ini. Silakan ya menyesuaikan datanya masing-masing aja. Oke ya. Baik, teman-teman, untuk halaman kriteria seperti ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.